Halo semua, selamat datang di Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Mari bersiap membedah lembaran fakta tentang sisi tergelap manusia yang kerap tertutup fatamorgana. Disinilah ruang diskusi kita, tempat berkumpulnya para pecinta true crime dari berbagai penjuru dunia. Sebelum tabir misteri berikutnya kita buka, pastikan tombol subscribe dan like sudah Anda raba, lalu tinggalkan jejak pemikiran Anda di kolom komentar yang terbuka, serta bagikan video ini ke media sosial Anda sekarang juga. Mari kita selami kronologi kasus selengkapnya. Cass County, Missouri. Di balik hamparan tanahnya yang luas, tersembunyi sebuah kisah domestik yang paling biak dan merusak akal sehat. Ini adalah kisah tentang Daniel Reinhardt, seorang pria berusia 47 tahun dan istrinya Linda. Pasangan ini memiliki 4 orang anak perempuan, Terry, Ashley, Haley, dan si bungsu Danny. Keluarga Reinhardt tidak seperti keluarga normal pada umumnya. Mereka tidak memiliki rumah tetap. Hidup mereka terombang-ambing di atas roda sebuah camper van usang, sebuah karavan yang mereka bawa berpindah-pindah tanpa arah, menjelajahi perbatasan antara Oklahoma dan Missouri. Masa lalu Daniel dan Linda sebelum menikah bagai ditelan bumi. Tidak ada rekam jejak yang jelas. Linda diketahui sempat bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Sementara Daniel hanyalah seorang pengangguran terselubung tanpa pekerjaan tetap. Tanpa penghasilan yang layak, kemiskinan ekstrim mencekik keluarga ini. Keempat anak mereka terisolasi total dari dunia luar. Jangankan mendapat pendidikan yang layak, mereka bahkan tak pernah tahu rasanya memiliki teman bermain karena hidup mereka yang terus berpindah-pindah. Orang-orang yang sekali berpapasan dengan keluarga ini memberikan kesaksian serupa. Keempat anak perempuan itu selalu terlihat kotor, kumal, dan juga tak terurus. Kondisi kemiskinan diperparah karena anak si bungsu mereka, Danny, lahir dengan kecacatan dan menderita penyakit langka. Dari kondisi Danny, pemerintah sebenarnya mengucurkan dana bantuan setiap bulan. Namun, Daniel tidak pernah menggunakan uang itu untuk ke dokter. Daniel memutarnya untuk kebutuhan keseharian mereka. Penderitaan anak ini bahkan disadari oleh nenek mereka sendiri, ibu kandung Daniel. Sang nenek melihat cucu-cucunya dibiarkan penuh dengan kutu rambut yang mengerikan. Namun saat sang nenek mencoba turun tangan untuk membersihkan mereka, Daniel membentak dan mengusirnya. Dengan dingin ia berbohong bahwa anak-anaknya sedang sakit dan menyuruh ibunya menjauh. Di dalam karavan yang sempit itu, hubungan Daniel dan Linda juga dipenuhi racun. Pertengkaran demi pertengkaran kerap meledak, membuat Linda seringkali angkat kaki dan menelantarkan keluarganya begitu saja, sebelum akhirnya kembali tanpa rasa bersalah. Dan ketika sang istri pergi, karavan itu berubah menjadi sangkar neraka. Daniel melampiaskan seluruh amarah, rasa frustasi, dan juga nafsu binatangnya kepada darah dagingnya sendiri. Dari keempat putrinya, iblis ini memilih anak kandungnya yang malang, Ashley, untuk dijadikan pemuas hasratnya. Petaka ini dimulai saat Linda pergi meninggalkan mereka, ketika usia Ashley baru menginjak 5 tahun. Daniel yang harus memandikan anak-anaknya mendadak menargetkan Ashley. Awalnya predator ini hanya bermodus mengajak anaknya bermain, namun perlahan permainan itu berubah menjadi pemerkosaan yang keji. Dalam kesaksiannya kelak, Ashley mengingat dengan sangat jelas malam kejadian itu. Pertama kali ayahnya menidurinya secara paksa adalah di dalam garasi rumah sang nenek. Ashley yang baru berusia 5 tahun ingin berteriak histeris karena rasa sakit yang luar biasa. Namun, tangan kekar sang ayah membekap mulutnya yang mungil dengan kejam. Usai melampiaskan nafsunya, saat melihat Ashley menangis sejadi-jadinya, Daniel langsung membawa anak itu ke toko terdekat, membelikan sebuah hadiah demi membungkam mulutnya. Sejak hari itu, sebuah pola menjijikan terbentuk. Setiap kali diperkaos oleh ayahnya, Ashley akan selalu diberi hadiah. Seiring berjalannya waktu, Ashley mulai memahami kebiadaban yang menimpanya. Dengan keberanian yang tersisa, ia memohon kepada ayahnya untuk berhenti dan mengancam akan mengadu kepada sang nenek.
Respon Daniel sangat brutal. Di depan ketiga saudara perempuannya, Daniel menghajar Ashley tanpa ampun. Ia menatap keempat putrinya dan melontarkan ancaman mati. Jika ada satupun dari kalian yang berani bicara, kalian semua akan mati. Sejak detik itu, teror menjadi makanan sehari-hari. Daniel kehilangan rasa takut maupun malu. Di dalam ruang camper van yang sempit, Daniel bahkan kerap memperkaos Ashley secara terang-terangan di depan mata ketiga saudaranya hingga 2 kali dalam sehari. Kebejatan Daniel belum mencapai batasnya. Ashley menceritakan, di saat ibunya sedang pergi, teman-teman pria Daniel sering datang berkunjung. Karena tidak memiliki uang untuk menjamu tamu-tamunya dengan makanan atau minuman, Daniel membawa kesepakatan gila. Ia menjual tubuh putri kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Daniel mengizinkan temannya meniduri Ashley kapanpun mereka mau, sebagai ganti atas pasokan makanan yang mereka bawa. Malam itu, dalam kondisi tubuh yang masih balita, Ashley dipaksa melayani teman ayahnya sebanyak 2 kali. Dan penderitaannya belum selesai, karena keesokan paginya, sang ayah kembali memperkaosnya. Ada saat-saat di mana Ashley merasa jiwanya telah mati. Tubuhnya mati rasa akibat kelelahan dan rasa sakit yang tak kunjung berhenti mendera. Hingga suatu hari, Linda pulang ke karavan setelah berbulan-bulan menghilang. Awalnya, ia tampak buta terhadap apa yang terjadi. Namun, sepandai-pandainya Daniel menyembunyikan bangkai, malam itu Linda memergoki suaminya sedang meniduri Ashley, yang saat itu baru menginjak usia 6 tahun. Tragisnya, tidak ada jeritan histeris dari mulut seorang ibu. Linda tidak marah, tidak mengkonfrontasi Daniel, dan sama sekali tidak berusaha menyelamatkan keempat putrinya. Ia hanya diam, membiarkan kebiadaban itu berlangsung di depan matanya. Mengetahui istrinya kini menjadi sekutu dalam diam, Daniel merasa lega. Bukannya berhenti, ia justru mulai memperlakukan Linda dengan sangat manis. Ironisnya, perlakuan manipulatif Daniel membuat Linda kembali jatuh cinta pada suaminya. Namun, kedekatan ini memicu api cemburu di hati Linda. Ia cemburu kepada Ashley karena merasa Daniel terkadang memberikan perhatian lebih kepada anak perempuan tersebut. Akibat rasa cemburu dan sakit itu, Linda kerap menjadikan Ashley sebagai sasaran amarahnya. Ia menghajar Ashley secara brutal tanpa alasan yang jelas. Di titik ini, keempat anak perempuan di dalam karavan maut itu sadar tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melindungi mereka. Jika mereka mencoba berontak, taruhannya adalah nyawa. Pada tahun 2003, saat Ashley menginjak usia 13 tahun, ia mengalami menstruasi pertamanya. Dan hanya dalam waktu 2 bulan setelahnya, rahim anak di bawah umur ini langsung mengandung anak dari ayah kandungnya sendiri. Melihat perut Ashley yang semakin membuncit, kepanikan melanda Daniel. Ia segera memacu karavannya, pindah sejauh mungkin ke wilayah terasing, di mana tak ada satupun orang yang mengenali mereka. Sebenarnya, Ashley pernah mencoba mencari pertolongan dengan membisikkan penderitaannya kepada seorang guru di sekolah tempatnya ia bersinggah. Namun, karena taktik Daniel yang selalu berpindah dengan cepat, pihak penyelidik kehilangan jejak dan gagal memulai investigasi. Selama masa kehamilan yang menyiksa itu, pemerkosaan terhadap Ashley tidak pernah berhenti. Tak sekalipun Daniel atau Linda membawa Ashley ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Ashley hanya memiliki satu doa. Ia berharap mati saat melahirkan nanti, agar seluruh penderitaan ini segera berakhir. Doa itu hampir terjawab pada tanggal 24 Maret di tahun 2004. Ashley merasakan sakit yang luar biasa melilit perutnya. Bayi di dalam rahimnya memaksa keluar. Di dalam karavan yang gelap gulita malam itu, di saat semua orang sedang tidur, Ashley meraung kesakitan. Ia memohon kepada ayahnya untuk membantunya atau membawanya ke rumah sakit. Namun, Daniel tak terbangun justru melayangkan tamparan keras ke wajah Ashley. Dengan kejam ia membentak putrinya untuk diam agar tidak membangunkan Linda dan anak-anak lain. Alih-alih menolong, Daniel membalikkan badan dan kembali tidur dengan tenang. Malam itu di sudut karavan yang dingin dan kotor,
Ashley terpaksa melahirkan seorang diri tanpa bantuan medis apapun. Seorang bayi perempuan lahir dari rahimnya, yang kemudian ia beri nama Ethel. Saat mendengar tangisan kuat dan melihat tubuh sempurna bayinya, sesuatu di dalam diri Ashley bangkit. Kehadiran Ethel memberikan ia secercah harapan untuk ia bertahan hidup. Keesokan paginya, Daniel mengurung Ashley di dalam karavan itu. Ia hanya melemparkan segalon air bersih agar Ashley membersihkan darah dari tubuhnya sendiri. Daniel didera ketakutan luar biasa jika orang-orang di sekitar melihat ada seorang anak perempuan melahirkan anaknya sendiri. Beberapa hari setelah Ethel lahir, Daniel kembali memacu karavannya melarikan diri. Kali ini ia berpindah sejauh 300 mil, mencari wilayah terpencil yang benar-benar asing. Ketika bayi Ethel menginjak usia 4 bulan, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Bayi malang itu terjatuh dan mengalami luka serius di bagian kepalanya. Ashley menangis, memohon dengan sangat agar ayahnya membawa Ethel ke dokter. Namun, Daniel menolak mentah-mentah. Dengan acuh tak acuh, ia menyuruh Ashley untuk terus memberikan ASI saja agar bayi itu diam. Malam harinya, kondisi Ethel memburuk secara drastis. Tubuh mungilnya membara karena demam tinggi. Ia menolak menyusu dan jeritan tangis kesakitannya memecah malam. Ashley yang tak berdaya hanya bisa mendekap erat bayinya, menangis meratapi nasib mereka di dalam kegelapan. Keesokan paginya, saat Ashley terbangun, tubuh di pelukannya itu sudah dingin dan kaku. Bayi Ethel telah berhenti bernapas. Dengan panik, Ashley menjerit memanggil ayahnya. Namun, respon Daniel benar-benar mencerminkan mental seorang psikopat. Tanpa rasa panik, bersalah ataupun sedih, Daniel dengan sikap sedingin es membungkus jasad cucu sekaligus anaknya itu dengan kain. Ia melangkah ke belakang karavan, menggali tanah dan mengubur Ethel di sana. Namun, rasa paranoia segera menghantuinya. Takut kuburan dangkal itu terendus oleh orang lain, Daniel kembali menggali tanah tersebut, mengangkat jasad bayi Ethel yang malang, lalu membawanya pergi untuk dikuburkan di tempat lain yang lebih jauh terpencil. Kematian bayi Ethel meninggalkan lubang duka yang teramat dalam di dada Ashley. Namun di bawah ancaman maut sang ayah, gadis malang ini terpaksa menelan seluruh kepedihannya bulat-bulat. Ia tahu, andai saja malam itu bayinya dilarikan ke rumah sakit, Ethel pasti masih bernapas hari ini. Usai melenyapkan jasad Ethel, Daniel memacu kembali camper van-nya. Kali ini, ia membawa keluarganya bersembunyi di sebuah lahan kosong, tepat di belakang rumah ibu kandungnya, Dolores. Di atas tanah itulah karavan maut dan sebuah trailer diparkir. Mereka membaur di lingkungan itu, menyembunyikan rahasia paling kotor tepat di bawah hidung sang nenek. Tak butuh waktu lama bagi Daniel untuk kembali mengotori rahim putrinya. Ashley kembali hamil. Pada tanggal 2 Agustus di tahun 2005, di dalam kesunyian karavan yang pengap, ia melahirkan anak keduanya, seorang bayi laki-laki yang kami samarkan namanya sebagai Thomas. Sama seperti kelahiran sebelumnya, Ashley bertaruh nyawa sendirian, tanpa bantuan medis dan juga tanpa pendamping. Bahkan, Dolores yang tinggal hanya beberapa meter di depan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa jeritan persalinan sedang terjadi di belakang rumahnya. Nestapa Thomas kecil dimulai sejak ia menghirup udara bumi. Diduga akibat stres berat dan trauma psikis, ASI Ashley tidak keluar dengan cukup. Namun, Daniel yang didera paranoia menolak keras membelikan susu formula. Ia takut pembelian itu akan memicu kecurigaan orang luar. Sebagai gantinya, iblis ini nekat mengisi botol bayi Thomas dengan bubuk krim kopi atau cafe creamer. Thomas memang bertahan hidup, namun malnutrisi ekstrim itu membuat seluruh giginya keropos dan rusak sejak bayi. Bagaimana bisa Dolores tidak menyadari semua ini? Dalam pengakuannya, Dolores bersumpah ia tidak pernah menginjakan kaki ke area karavan tanpa izin tertulis dari Daniel. Setiap hari, pintu pagar pembatas rumah itu selalu digembok rapat oleh Daniel. Dolores yang sudah renta tak pernah mengira bahwa cucu perempuannya sedang disandra di belakang rumah itu.
dikunci dari luar di dalam camper van hingga melahirkan berkali-kali. Bahkan ketika Ashley sesekali diizinkan masuk ke rumah utama untuk makan malam pada acara tertentu, Dolores tidak melihat kejanggalan apapun. Ashley dipaksa bersikap normal, duduk diam di meja makan, menyembunyikan fakta bahwa ia adalah seorang budak seks. Dolores hanya mengetahui satu hal, Daniel dan Linda adalah pasangan yang luar biasa pemalas dan juga jorok. Ia kerap menegur mereka, mengatakan bahwa orang sejorak mereka tak pantas memiliki anak karena mengurus diri sendiri aja tidak becus. Namun Dolores bersumpah ia buta terhadap monster yang hidup di belakang rumahnya. Di dalam sangkar itu, sebuah sistem pengawasan ketat diberlakukan. Ketiga saudara perempuan Ashley dipaksa menjadi antek Daniel. Jika Thomas kecil sedang bermain di halaman, salah satu dari mereka harus berdiri di gerbang depan untuk berjaga-jaga. Begitu melihat nenek mereka atau orang asing berjalan mendekat, dengan panik mereka akan langsung menyambar Thomas dan menyembunyikannya di dalam karavan. Thomas adalah bukti hidup yang harus dilenyapkan dari pandangan dunia. Pada tanggal 17 November di tahun 2006, neraka itu kembali meminta tumbal. Ashley melahirkan anak ketiganya, seorang bayi laki-laki bernama Jack. Persalinan kali ini adalah siksaan fisik terbesar bagi Ashley. Selama berhari-hari, tubuhnya didera kontraksi hebat yang menyiksa, menguras seluruh tenaganya hingga batas terakhir sebelum Jack berhasil keluar. Namun, Jack terlahir berbeda. Tubuhnya sangat kecil, ringkih dan juga lemah, tidak seperti kedua kakaknya. Bayi malang ini membutuhkan bantuan medis darurat untuk dia bisa bertahan hidup. Ashley tahu ada yang tidak beres. Jack menolak menyusu dan tubuhnya nyaris tak bergerak. Namun lagi-lagi, Daniel menolak untuk membawa Jack ke dokter. Baginya, nyawa bayi itu tidak lebih penting daripada kedoknya yang harus tetap aman. Ashley dikunci dari luar, tanpa telepon dan juga tanpa akses ke dunia luar. Ia tidak punya siapa-siapa untuk dimintai pertolongan. Saudara-saudaranya lumpuh oleh ketakutan terhadap Daniel. Sementara ibunya Linda memilih menutup mata dan telinga. Hidup nyaman di dalam trailer tanpa pernah sudi menengok Ashley di dalam karavan. Saat Jack menginjak usia 3 bulan, petaka yang ditakutkan terjadi. Tubuh bayi itu membara karena demam tinggi dan napasnya mulai tersengal-sengal. Ketakutan akan hukum membuat Daniel tetap bersikeras mengurung mereka. 2 hari 2 malam, Ashley tidak memejamkan mata sedikit pun. Ia terjaga dalam horor, dihantui ketakutan bahwa Jack akan bernasib sama seperti Ethel. Namun pada malam ketiga, akibat kelelahan yang luar biasa, Ashley terlelap. Dan saat matanya terbuka di pagi hari, tubuh Jack sudah dingin dan tak lagi bernapas. Dengan histeris, Ashley memanggil ayahnya. Bukannya panik, dengan ekspresi sedingin es, Daniel justru memarahi Ashley. Ia menyalahkan Ashley, menuduhnya teledor dan lebih becus mengurus Thomas daripada Jack. Kali ini, Daniel merancang sebuah hukuman psikologis yang sangat keji untuk menghancurkan mental Ashley. Ia melarang jasad Jack dievakuasi dan memaksa Ashley untuk hidup berdampingan dengan mayat bayinya itu selama 2 minggu penuh. Di dalam camper van yang dikunci rapat, Ashley terpaksa menyaksikan setiap detik proses pembusukan tubuh anaknya sendiri. Bau busuk mayat yang menyengat mulai memenuhi ruangan sempit itu. Namun, ketika hasrat binatang Daniel kembali memuncak dan ia ingin meniduri Ashley lagi, bau menyengat itu mulai mengganggunya. Barulah saat itu, Daniel mengambil sebuah box pendingin es batu atau cooler box. Ke dalam kotak es itulah jasad Jack dimasukkan. Ashley menyelipkan sebuah selimut, boneka teddy bear dan juga mainan mobil-mobilan ke dalam box tersebut. Sebuah penghormatan terakhir yang sangat menyedihkan. Daniel kemudian membawa kotak es yang berisi jasad itu ke garasi ibunya, menggali lubang dan menanamnya di sana. Seolah tidak terjadi apa-apa, usai mengubur Jack, Daniel kembali memperkaos Ashley di atas tikar karavan yang sama. Tak lama kemudian, di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Ashley telah mengandung 4 orang anak dari ayah kandungnya sendiri.
Bayi keempat lahir pada tanggal 6 April di tahun 2008. Kelahiran kali ini digambarkan Ashley sebagai puncak dari segala rasa sakit. Bayi di dalam rahimnya bertahan selama berjam-jam, menolak untuk keluar, hingga Ashley pasrah dan mengira ia akan mati di tempat itu juga. Tidak ada orang dewasa yang membantunya. Satu-satunya sosok yang menemani dan memegangi tangannya adalah tangan Thomas, anak kandungnya sekaligus adiknya sendiri yang masih balita. Ketika bayi itu akhirnya keluar, seorang bayi perempuan yang diberi nama Goody, kondisinya sudah membiru dan tidak bernafas. Untuk kesekian kalinya, Daniel melangkah masuk membawa boks pendingin es ke dalam karavan. Jasad Goody dimasukkan ke dalamnya, lalu dikuburkan di garasi sang nenek, tepat di samping kuburan kakaknya, Jack. Melihat penderitaan Ashley yang tak berujung, benteng ketakutan di dalam keluarga itu berlahan retak. Dua saudara perempuan Ashley mulai didera rasa iba yang teramat sangat. Mereka menyaksikan bagaimana Ashley dikurung seperti binatang, diisolasi dari peradaban dan dijadikan budak pemuas nafsu. Rasa iba itu berubah menjadi kemuakan dan kejijikan yang mendalam terhadap ayah mereka. Setelah menyaksikan Daniel mengubur jasad bayi Goody, adik Ashley yang bernama Haley memutuskan bahwa lingkaran setan itu harus dihancurkan. Pada bulan Oktober di tahun 2008, dengan mempertaruhkan nyawanya di ujung tanduk, Haley nekat melarikan diri dari neraka tersebut. Haley berlari sekencang mungkin menuju kantor polisi terdekat. Di hadapan para petugas, ia menumpahkan seluruh kebiadaban yang terjadi di dalam karavan belakang rumah neneknya selama bertahun-tahun. Awalnya polisi didera keraguan besar karena kasus insest dan penyanderaan sebrutal itu biasanya terjadi di pedalaman terpencil atau komunitas sekte yang terisolasi. Sangat sulit dipercaya bahwa di tengah lingkungan pemukiman yang padat dan ramai, sebuah kejahatan sebrutal itu bisa bertahan bertahun-tahun tanpa ada satupun tetangga yang melapor. Namun polisi tak ingin berjudi dengan waktu. Hari itu juga tim investigasi dikerahkan ke lokasi. Kabar pelarian Haley segera terendus oleh Daniel. Panik bahwa kedoknya akan terbongkar, Daniel langsung menyeret Ashley dan Thomas masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Di dalam sakunya, Daniel menyelipkan sebuah pistol kaliber 22. Di tengah pelarian yang kalut itu, sebuah rencana gelap melintas di kepala Daniel. Ia berniat mengeksekusi Ashley dan Thomas di tengah jalan, lalu kabur seorang diri ke tempat yang tak terjangkau. Bagi Daniel, melarikan diri bertiga hanya akan memperlambat langkahnya. Namun rasa frustasi berlahan mengikis keberaniannya. Ia sadar tidak akan sanggup hidup dalam pelarian sendirian. Rencana itu pun berubah. Ia akan membantai Ashley dan Thomas, lalu mengakhiri hidupnya sendiri dengan peluru terakhir. Di dalam mobil yang melaju cepat, Daniel menodongkan pistol di kepala Ashley. Ia memaksa putrinya untuk menulis selembar surat wasiat yang menyatakan bahwa Ashley melakukan bunuh diri. Namun, di bawah moncong senjata, Ashley menolak keras. Sisa-sisa insting bertahan hidupnya bangkit. Ia menolak tunduk kepada ayahnya. Daniel didera kepanikan massal. Ia kehilangan arah, memacu mobilnya tanpa tahu kemana harus pergi. Sementara sirine polisi fiktif seolah terus berdengung di telinganya. Setelah berputar-putar selama beberapa jam dalam kekalutan, Daniel akhirnya mengarahkan mobilnya menuju sebuah perkebunan terpencil milik teman lamanya. Di sanalah, di balik rimbunnya tanaman perkebunan yang sepi, sang monster bersembunyi dengan Ashley dan Thomas, menunggu takdir yang mulai mengepung mereka. 4 bulan lamanya, Daniel menyandera Ashley dan Thomas di tengah rimbunnya perkebunan itu. Hingga akhirnya, pada Januari di tahun 2009, takdir menjemput sang monster. Polisi berhasil melacak titik persembunyian mereka. Ketika raungan sirine polisi mendadak memecah keheningan di depan rumah kecil itu, tak ada ketakutan di wajah Ashley. Sebaliknya, ia merasakan kelegaan yang teramat sangat. Bertahun-tahun dalam kegelapan karavan yang pengap, suara sirine itulah yang selalu ia nanti untuk menyelamatkan hidupnya dari neraka dunia.
Petugas memaksa masuk, mendobrak paksa pintu rumah. Menyadari pelariannya telah usai, Daniel Reinhardt tak berkutik. Ia diringkus tanpa perlawanan berarti. Iblis ini langsung dijerat dengan tumpukan dakwaan berlapis. Pemerkosaan anak di bawah umur, insest, tindakan membahayakan anak, hingga pembunuhan bayi. Saat kabar penangkapan ini meledak, saudara kandung Daniel terguncang hebat. Mereka menolak percaya karena selama ini Daniel pandai memakai topeng dan tak pernah menunjukkan gelagat aneh di depan keluarga besar. Namun, bukti-bukti segera berbicara melalui para saksi kunci. Dua saudara perempuan Ashley, yaitu Terry dan Haley, melangkah maju. Dengan tangan gemetar, mereka menunjuk ke sebuah area di garasi, tempat di mana ayah mereka mengubur jasad bayi Jack dan Goody. Ironisnya, saat penangkapan terjadi, Dolores, sang nenek, sudah menjual rumah tersebut kepada orang lain. Ketika polisi datang membawa skop dan meminta izin kepada pemilik baru untuk membongkar beton garasi, pemilik rumah itu syok mendapati halaman mereka telah menjadi kuburan massal bagi dua bayi yang tak berdosa. Penderitaan belum selesai. Ashley memohon kepada para petugas untuk memperluas pencarian. Ia meminta mereka melacak keberadaan Ethel, anak pertamanya yang dikubur Daniel di lokasi terpencil lain. Ashley hanya menginginkan satu hal, agar ketiga bayinya yang malang itu bisa dievakuasi dan dikuburkan secara layak dan terhormat. Di ruang interogasi, kebiadaban Daniel semakin mengakar. Ia mengakui telah meniduri darah dagingnya sendiri hingga melahirkan 4 orang anak. Namun, dengan tidak tahu malu, ia melempar kesalahan itu kepada Ashley. Daniel menuduh anaknya yang merayunya, menuduh Ashley yang terus mengejar dirinya. Sebuah pembelaan yang menjijikan dan melawan akal sehat. Bagaimana mungkin seorang balita berusia 5 tahun bisa merayu ayah kandungnya untuk melakukan tindakan yang sekeji itu? Kebohongan Daniel runtuh ketika penyidik membongkar isi camper van miliknya. Di sana, polisi menemukan tumpukan surat misterius yang ditulis Daniel untuk Ashley. Surat-surat itu ternyata ditulis setiap kali Ashley mencoba memberontak atau histeris. Melalui untaian kata, Daniel berusaha memanipulasi dan menjinakkan mental Ashley agar kembali patuh. Lebih gila lagi, dalam surat-surat tersebut, Daniel menyebut putri kandungnya sebagai tunangan. Ia menulis dengan penuh keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka akan menikah secara resmi dan masyarakat akan menerima hubungan insest mereka tanpa harus bersembunyi lagi. Bahkan di balik jeruji besi penjara, Daniel masih sempat mengirimkan surat kepada Ashley. Ia bersumpah bahwa ia tetap mencintai Ashley dan menyuruh gadis itu untuk menunggunya hingga bebas. Di ruang pengadilan, suasana mendadak senyap. Selama berjam-jam, Ashley berdiri di mimbar saksi, menumpahkan seluruh kepedihan hidupnya yang hancur lewat derayan air mata. Dengan suara tegas dan penuh dendam, ia menyatakan tidak sudi lagi melihat wajah ayahnya dan menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman paling maksimal tanpa ampun. Namun, drama pengadilan mendadak memanas membuat semua orang tercengang. Pengacara Daniel membawa sebuah dokumen mengejutkan, mengklaim bahwa ini bukanlah kasus insest karena Ashley bukanlah anak kandung Daniel. Sebuah taktik kotor yang entah dari mana idenya. Daniel juga menyerang balik dengan menuduh Ashley lah yang sebenarnya membunuh bayi Jack. Keberpihakan yang sakit pun terjadi. Dolores, sang nenek, justru berdiri membela putranya yang monster. Di depan hakim, ia menyudutkan Ashley sebagai wanita yang tidak benar dan menuduh Linda sebagai istri yang tidak becus yang gagal mengurus suami. Paman dan tante Ashley pun turut menyuarakan dukungan untuk Daniel. Mereka bersumpah bahwa Daniel adalah orang baik yang tidak mungkin melakukan kekejian itu, menutup mata dari fakta bahwa keponakan mereka telah dihancurkan hidupnya. Namun kebenaran tidak bisa dibungkam oleh persaudaraan yang buta. Setelah persidangan yang menegangkan selama 2,5 jam, palu hakim akhirnya diketuk dengan keras.
Daniel Reinhardt dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, ditambah ekstra 22 tahun penjara. Sebuah vonis mati di atas kertas yang menjamin bahwa pria iblis ini tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk menghirup udara bebas di luar sana hingga ajalnya menjemput. Usai menjebloskan sang ayah, keberanian Ashley dan saudara-saudaranya tidak surut. Mereka mengalihkan bidikan hukum kepada ibu mereka sendiri, Linda. Bagi mereka, Linda adalah seorang kriminal dalam diam. Sebagai seorang ibu yang seharusnya menjadi perisai bagi anak-anaknya, Linda justru membiarkan pemerkosaan dan penyiksaan itu terjadi selama bertahun-tahun demi kepuasan pribadinya. Linda pun diseret ke kursi pengadilan dengan dakwaan kelalaian anak yang disengaja dan menempatkan anak dalam situasi berbahaya. Atas pengkhianatan naluri keibuannya ini, Linda divonis 7 tahun penjara. Setelah kedua orang tuanya resmi mendekam di balik jeruji besi, Ashley dan ketiga saudaranya dievakuasi oleh kerabat jauh yang masih memiliki nurani. Di bawah atap yang baru inilah mereka mencoba merajut kembali puing-puing hidup mereka yang hancur. Mereka kembali mengecam pendidikan di bangku sekolah dan mengambil pekerjaan part-time demi menyambung hidup mandiri. Perlahan namun pasti, Ashley berhasil lulus. Ia mulai bekerja di sebuah restoran di mana takdir mempertemukannya dengan seorang pria berhati tulus. Ia bernama Heathrow. Cinta pria ini menyembuhkan trauma Ashley dan pada tahun 2011 mereka resmi menikah. Namun ada satu luka yang belum sepenuhnya kering di hati Ashley, yaitu Thomas. Saat penangkapan terjadi, Thomas kecil disita oleh negara dan dimasukkan ke dalam panti asuhan, sebelum akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga. Setelah kehidupan finansial dan mentalnya stabil bersama dengan suaminya, Ashley memulai perjuangan baru. Ia menggugat pengadilan untuk mengambil kembali Thomas ke pangkuannya. Naas hukum adopsi sangatlah kaku. Melalui 3 kali persidangan yang sangat melelahkan, tuntutan Ashley ditolak mentah-mentah. Pengadilan bahkan melarangnya sekedar untuk melihat wajah anaknya sendiri. Hingga hari ini, di balik kehidupan barunya yang tenang, Ashley hanya bisa menyimpan kerinduan yang sangat mendalam kepada Thomas, anak sekaligus saksi bisu dari malam-malam yang paling kelam di dalam karavan maut itu. Itulah akhir dari pembahasan kasus kita hari ini. Jika Anda menyukai konten narasi kriminal seperti ini, dukungan berupa like, komentar, dan share dari Anda akan sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Sampai jumpa di pengungkapan kasus berikutnya.